Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan strategi pembelajaran mata pelatihan komunikasi efektif. Mata pelajaran komunikasi efektif ini merupakan salah satu mata pelatihan diklat pelatihan kepemimpinan administrator yang merupakan agenda 2, yaitu kepemimpinan kerja. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Elva Simanjuntak, Widya Iswara BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Deskripsi singkat mata pelatihan komunikasi efektif ini adalah membekali aparatur sipil negara, pemangku jabatan administrator untuk mampu membangun komunikasi organisasi yang efektif secara internal dan eksternal dalam pencapaian program kerja unit masing-masing. Agenda pembelajaran pada mata pelatihan komunikasi efektif ini ada 4. Yang pertama, summary ceramah strategi komunikasi organisasi futuristik. Yang kedua, komunikasi efektif dalam organisasi. Yang ketiga, pengelolaan strategi komunikasi. Dan yang keempat, framing membangun branding organisasi. Indikator hasil belajar yang kita harapkan adalah yang pertama, menguraikan summary ceramah strategi komunikasi organisasi futuristik. Yang kedua, mendeskripsikan komunikasi efektif dalam organisasi. Yang ketiga, menjabarkan pengelolaan strategi komunikasi. Dan yang keempat adalah menguraikan framing dalam membangun branding organisasi. Strategi pembelajaran pada mata pelatihan komunikasi efektif ini ada 5. Yang pertama adalah tahap pendahuluan, yang kedua adalah tahap menyamakan persepsi, yang ketiga adalah tahap peningkatan knowledge, yang keempat adalah tahap implementasi, dan yang kelima adalah tahap penutup. Tahap pertama adalah tahap pendahuluan, yaitu fasilitator akan melakukan perkenalan, melakukan ice breaking untuk membuat suasana kondusif dan suasana lebih akrab. Yang ketiga adalah fasilitator akan menjelaskan agenda pembelajaran, hasil belajar, dan indikator hasil belajar. Sedangkan kegiatan yang dilakukan peserta adalah peserta akan memperkenalkan diri dan berpartisipasi dalam melakukan ice breaking sehingga suasana menjadi lebih akrab. Dan yang ketiga adalah peserta akan mendengar dan menyimak materi yang disampaikan oleh fasilitator. Metode yang dilakukan pada tahap ini adalah ceramah interaktif, brainstorming. Medianya adalah whiteboard, LCD, dan proyektor. Durasi yang dipersiapkan pada tahap ini adalah 20 menit. Tahap selanjutnya adalah tahap penyajian. Pada tahap ini, fasilitator dan peserta akan melakukan penyamaan persepsi. Kegiatan fasilitator yang pertama, mereview esensi ceramah, analisis substansi, dan penerapan substansi ceramah. Yang kedua, fasilitator akan meminta peserta untuk menuliskan komunikasi organisasi futuristik yang mereka ketahui pada lembar post-it. Yang ketiga, fasilitator akan menjelaskan secara umum komunikasi organisasi futuristik dan strategi penerapan komunikasi organisasi. Sedangkan kegiatan peserta adalah peserta akan menyimak dan mendengarkan materi yang disampaikan oleh fasilitator. Yang kedua, peserta akan menuliskan pendapat mereka pada post-it yang sudah diberikan dan menempelkan pada flip chart. Yang ketiga, peserta akan bertanya jawab pada saat menjelaskan komunikasi organisasi futuristik dan strategi penerapan organisasi. Metode yang dilakukan pada tahap ini adalah ceramah interaktif, brainstorming, dan curah pendapat. Sedangkan media yang disediakan pada tahap ini adalah flip chart, whiteboard, spidol, LCD, dan post-it. Durasi yang disiapkan pada tahap ini 90 menit. Tahap berikutnya pada strategi pembelajaran mata pelatihan komunikasi efektif ini adalah tahap peningkatan knowledge yang diberikan pada materi pokok 2 dan 3. Kegiatan pada materi pokok 2 ini, fasilitator yang pertama akan menjelaskan komunikasi efektif dalam organisasi, termasuk peran dan fungsi indikator komunikasi efektif.
Yang kedua, menjelaskan bentuk dan jenis serta arah komunikasi organisasi. Yang ketiga, fasilitator akan memutarkan video singkat tentang pentingnya komunikasi efektif bagi suksesnya suatu perusahaan. Yang keempat, fasilitator akan membagi kelompok menjadi 5 kelompok, masing-masing 6 orang peserta. Sedangkan kegiatan peserta akan mendengarkan dan menyimak materi yang dijelaskan oleh fasilitator. Peserta bertanya dan memberikan pendapat. Yang ketiga, peserta menonton video singkat. Dan yang keempat, peserta akan membagi kelompok menjadi 5, masing-masing satu kelompok ada 6 orang peserta. Metode yang dilakukan pada tahap ini adalah ceramah interaktif, tanya jawab, penayangan video, dan brainstorming. Sedangkan media yang digunakan adalah flipchart, whiteboard, LCD, proyektor, dan bahan ajar. Durasi pada tahap ini untuk materi kedua selama 90 menit. Masih pada tahap peningkatan knowledge pada materi pokok 3 ini, kegiatan fasilitator adalah yang pertama, menjelaskan pengertian strategi dan 10 strategi komunikasi organisasi, proses, pendekatan dan hambatan komunikasi. Yang kedua, fasilitator meminta peserta untuk berdiskusi dengan kelompok yang sudah dibagikan dan materi yang dibahas pada setiap kelompok adalah pengelolaan strategi komunikasi. Sedangkan kegiatan peserta adalah mendengar dan menyimak pada saat penjelasan fasilitator. Yang kedua, peserta berdiskusi. Dan yang ketiga, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing. Sedangkan metode yang digunakan adalah ceramah, tanya jawab, diskusi, dan presentasi. Sedangkan media yang digunakan adalah spidol, whiteboard, LCD, dan proyektor. Durasi yang digunakan selama pada tahap ketiga untuk materi pokok 3 ini adalah 90 menit. Tahap berikutnya adalah tahap implementasi yang diberikan pada materi pokok keempat. Pada tahap ini, kegiatan fasilitator adalah menjelaskan strategi komunikasi, peran media sosial, dan framing dalam membangun branding organisasi. Yang kedua, fasilitator akan menjelaskan unsur-unsur branding. Yang ketiga adalah fasilitator akan membagikan kasus dan meminta peserta untuk mendiskusikan kasus pada setiap kelompok yang terdahulu. Sedangkan kegiatan peserta pada tahap ini, yang pertama, peserta menyimak dan mendengarkan materi yang dijelaskan oleh fasilitator. Yang kedua, kelompok berdiskusi dengan studi kasus yang diberikan oleh fasilitator. Yang ketiga, mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Metode yang digunakan pada tahap ini adalah ceramah interaktif, curah pendapat, diskusi, dan presentasi. Sedangkan media yang digunakan adalah studi kasus, flipchart, spidol, LCD, dan proyektor. Durasi pada tahap ini selama 90 menit. Tahap terakhir pada strategi pembelajaran komunikasi efektif ini adalah tahap penutup. Kegiatan yang dilakukan oleh fasilitator pada tahap ini adalah yang pertama, bersama-sama dengan peserta akan membuat rangkuman. Yang kedua, melakukan evaluasi dengan mengajukan pertanyaan. Contohnya, bagaimana cara melakukan komunikasi yang efektif. Yang ketiga adalah menutup pelatihan dan memberi salam. Sedangkan kegiatan peserta adalah bersama-sama dengan fasilitator membuat rangkuman. Yang kedua, peserta akan menjawab evaluasi yang diberikan oleh fasilitator. Yang ketiga, peserta akan membalas salam yang diberikan oleh fasilitator. Metode yang digunakan pada tahap penutup ini adalah ceramah dan tanya jawab. Sedangkan media yang digunakan adalah laptop, LCD, dan proyektor. Durasi pada tahap penutupan ini adalah 20 menit. Demikian strategi pembelajaran mata pelatihan komunikasi efektif. Akhir kata saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.